waktu itu ada sebuah acara malam satu suro kalau nggak salah. Jadi di satu saat itu temanku ini merasa terbawa atau mungkin dibawa kali ya gitu ke mengunjungi satu negeri yang disebut sebagai negeri kerajaan bumi lapis ketujuh. Tapi mereka di sana punya energi yang berbeda dari yang pernah saya diperlihatkan. Saya nggak bisa cerita lebih jauh karena berbeda. Pokoknya itu besar banget energinya. Aku pernah baca nih satu literasi di internet gitu ya, yang menghubungkan Dewi Nagagini dengan sosok yang kita kenal di legenda atau mitologi zaman sekarang yang orang sebut sebagai sosok Nyi Blorong. Apa sih? Fantastic Beasts ya? Fantastic Beasts and Where to Find Them yang kedua. Iya, betul. Nah, itu ada Dewi Nagini ya. Memang, jadi kok bisa ya orang luar itu menemukan referensi yang jauh, yang ternyata mungkin yang sejatinya yang bisa diambil gitu ya, untuk bisa diceritakan di masa yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas Anton. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini mungkin kita akan kayak sharing ya gitu. Sharing ya Liv kita ya. Karena aku ada mengingat salah satu apa ya kayak cerita tentang perjalanan spiritual seorang teman nih Liv. Tapi itu udah agak jauh, itu sekitar tahun 90-an lah. Jadi temanku ini pernah cerita bahwa waktu itu ada sebuah acara malam satu suro kalau nggak salah. Jadi di satu saat itu temanku ini merasa terbawa atau mungkin dibawa kali ya gitu ke mengunjungi satu negeri yang disebut sebagai negeri kerajaan bumi lapis ketujuh. Nah, waktu itu kan aku tahun 90 ya belum mengerti lah hal-hal yang semacam ini, yang spiritual apa segala macam gitu. Nah, baru kemudian saya tahu dari literasi itu bahwa di Wayang Nusantara itu ada satu wilayah kerajaan Kayangan yang disebut sebagai Sabto Pratolo. Nah, di situ ternyata ada Dewa Naga yang orang sebut sebagai Sang Hyang Antaboga yang menikah dengan Dewi Supreti yang punya dua putra dan punya dua anak ya. Satu putri yang disebut sebagai Dewi Nagagini dan satu lagi Bambang Naga Tatmala kalau nggak salah gitu. Nah, yang menarik dari cerita temanku ini adalah gini. Mereka tuh masuk kayak di sebuah dunia yang kayak kita juga ternyata gitu. Dan di situ ada kerajaannya. Terus kemudian juga ada keramaian yang kayak di dunia kita gitu. Nah, yang paling menarik itu di sana itu ada langitnya. Terus yang paling mencengangkan buat aku ya sebenarnya itu wujudnya tuh ternyata kayak kita juga kayak manusia. Nah, terus aku jadi membayangkan loh, ini kan kerajaan lapis ketujuh di dasar bumi lah ya gitu. Kok bisa menemukan hal-hal yang kayak gitu? Nah, kalau dari Alif sendiri secara spirit menanggapi cerita pengalaman temanku yang di masa lalu itu seperti apa? Mungkin kalau zaman sekarang itu kayak reaction gitu, nge-reaction dari pengalaman spirit temanku di masa tahun 90-an itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari cerita Mas Anton, dari cerita temannya Mas Anton ya, pada akhirnya
saya terbawa pada suatu keadaan di mana terbawa dengan frekuensi yang sama seperti cerita temannya Mas Anton di masa lalu. Oke. Dengan izin Yang Maha Kuasa, saya ngelihat ada sebuah kawasan besar yang mana hamparannya itu sama kayak kita berada di wilayah kita. Jadi unlimited space gitu loh. Oke. Bukan seperti ruang yang ada batas. Terbatas. Tapi ya sama kayak kita ngelihat landscape luas bumi gitu. Secara energi saya ngerasa besar banget. Tekanannya sampai ke fisik, walaupun secara spirit ke sana, tapi fisik itu rasanya besar banget. Nggak tahu, susah untuk diungkapkan ya sebetulnya. Jujur, detik ini saya ngomong itu merinding. Serius. Gimana? Sorry. Jadi sebenarnya apa yang membedakan misalnya gini, kita yang melihat di permukaan bumi ada langitnya dengan temanku yang pergi ke sana juga melihat ada langitnya. Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan itu apa sih? Iya. Pelan-pelan ya Mas. Siap. Jadi rasanya tuh ada energi, ada hawa, ada tekanan yang sangat-sangat besar sampai saya sekarang tuh ngomong nih merinding, terus rasanya tuh kayak dingin dari dalam. Oke. Tapi di sisi lain juga panas. Nah, saya ngelihat landscape itu luas, ada suatu kawasan mungkin dibilang negeri, ada kotanya, bangunannya megah-megah, banyak berpilar-pilar besar, arsitekturnya itu seperti klasik kuno, percampuran banyak budaya yang bisa kita lihat di berbagai macam kebudayaan di negara manapun. Bahkan di arsitektur yang udah mungkin itu jadi arkeologi gitu. Jadi peninggalan arkeolog gitu. Terus orang-orang di sana layaknya seperti orang. Pakaiannya juga pakaian-pakaian ciri khas sekali seperti kisah-kisah pewayangan. Tapi mereka-mereka di sana punya energi yang berbeda dari yang pernah saya diperlihatkan. Saya nggak bisa cerita lebih jauh karena berbeda. Pokoknya itu besar banget energinya. Dan landscape lainnya adalah selain ada kotanya, ada bangunan, ada orang-orang, ada aktivitas di dalamnya. Ternyata di beberapa sisi juga ada bukit. Dari jauh juga kelihatan seperti ada gunung-gunung yang tertutup awan atau kabut, tinggi. Melihat ke atas juga langit. Tapi ini beradanya di dalam, di bawah bumi. Mungkin kalau di kisah pewayangan disebut sebagai kerajaan Sabto Pratolo. Iya, Sabto Pratolo. Iya, kerajaan di lapis ketujuh bumi. Yang aku mau konfirmasi dari situ adalah sebenarnya kita masuk negerinya para naga atau bukan sih? Karena kan sama, jadi tadi wujudnya juga kayak orang juga. Kemudian saya semakin terbawa dengan frekuensi ceritanya teman Mas Anton di masa lalu itu. Ada perwujudan seperti orang. Tapi ada juga perwujudan aslinya. Naga. Kemudian ada di sana pada waktu itu ada acara dan saya ngelihat memang disuguhin banyak makanan. Nah itu dia tuh, mau aku nih, sorry ya, yang di highlight dari ceritanya mereka itu juga. Jadi ini kan ada dua lah sebenarnya, dua yang kesana. Yang di highlight dari cerita mereka adalah soal hidangan itu juga. Iya. Kenapa sih? Terus jadi? Oke. Saya ngeliat emang disuguhin banyak makanan, ada acara besar. Cuman saya dapat informasi nggak tahu dari mana, cuman di batin rasanya makan itu lebih baik jangan dimakan, kecuali buah-buahan. Oke. Entah karena apa ya, saya juga nggak tahu dan dari cerita temannya Mas Anton yang saya terbawa secara frekuensinya memang nggak dimakan juga gitu. Iya, kecuali buah-buahan. Iya. Air juga milih-milih lah gitu. Mungkin kalau air putih biasa mungkin diminum. Tapi kalau air lain mesti dilihat-lihat dulu gitu. Saya nggak tahu ada apa gitu. Saya juga nggak nanya-nanya atau apa. Oke. Tapi pada intinya
Di sana yang saya lihat itu suatu negeri, suatu kerajaan yang besar, keren banget, tapi dengan energi yang sangat dahsyat. Dahsyat, Mas. Oke. Sumpah. Tadi kan Alif udah cerita nih secara spirit, mereaction pengalaman temanku yang di tahun 90-an gitu. Kalau misalnya menurut Alif nih ya, itu kan secara spirit ada yang bisa sampai masuk ke sana. Nah, ada nggak sih sebenarnya orang atau siapapun lah ya yang bisa masuk sampai ke secara fisik-fisiknya bisa mengunjungi ke negeri Sabto Pratolo? Tapi sebelum itu, sebelum lanjutin ceritanya, Mas Anton nggak berasa, Mas? Panas banget sih. Berasa ya panas ya. Apa? Mungkin karena lampu. Mungkin lampu bisa lampu. jadi. Oke. Panas. Ketika lagi terbawa dengan frekuensi kisahnya teman Mas Anton yang masa lalu itu, di masa lalu, akhirnya ketika sembari saya ngelihat di sana, saya mohon izin kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa terus diberikan informasi-informasi yang lain terkait apa yang lagi saya lihat. Sampai akhirnya pada waktu itu saya teringat dengan kisah pewayangan yang mana ada salah satu tokoh kesatria yang bernama Bimasena. Di masa lalunya beliau pernah ada kisah di mana lagi dikejar-kejar oleh saudara Kurawa, lalu diarahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk masuk ke kolam Jalatunda. Iya. Lalu beliau masuk ke sana, dan setelah itu bukannya nemu dasar dari kolam, dari sumur, bukan kolam, sumur Jalatunda. Bukannya nemu dasar, tapi malah masuk ke dunia yang berbeda, yang adanya berada di perut bumi. Nah itu kalau literasinya tuh kayak kalau nggak salah ya, itu di lakon Balai Sigale-Gale. Sigale-Galang. Habis itu kan mereka kan melarikan diri ya sampai ke hutan apa gitu ya, Wanawasa. Dan baru kemudian ya ada cerita-cerita tentang masuk ke sumur Jalatunda, terus kemudian ada petualangan lain lah ya, yang ada mereka para Pandawa itu. Nah, menurut Alif ya, pandangan kita tuh kan kalau ngomong sumur itu kan ya kayak zaman sekarang tuh ada bentukan bulat gitu, terus ada disusun batu itu. Nah, sebenarnya kalau dari penglihatannya Alif sendiri terkait dengan cerita Bimasena itu, sebenarnya kayak gitu nggak sih, Alif? Seperti cerita literasinya nggak sih? Iya, jadi ketika saya terus memohon kepada Yang Maha Kuasa, lalu teringat kisah Mahabharata, khususnya Sang Bimasena itu, kemudian entah bagaimana pada akhirnya seperti ada suara yang lama-kelamaan menjadi muncul wujud dari tokoh kesatria itu sendiri. Gitu. Kemudian tentunya dengan segala kerendahan hati, saya nanya gitu ke tokoh tersebut, dan beliau alhamdulillahnya mau bercerita walaupun ringkas. Dan saya diperlihatkan masa lalu dari kejadian tersebut. Jadi di masa lalunya, waktu beliau masih muda, ada suatu kejadian di mana beliau lagi istilahnya dikejar-kejar, sampai kalau kita sekarang tuh kayak diburu gitu sama pihak saudara lainnya, Kurawa. Beliau lari-lari dikejar-kejar, walaupun beliau sakti, tapi karena usia masih muda, jadi masih ada tekanan psikis, di mana masih ada rasa khawatir, ada rasa takut, cemas, kayak mungkin hampir hopeless gitu bahasanya. Tapi dengan segala macam kesaktiannya dan tuntunan Yang Maha Kuasa, beliau terus ya lari aja, ibaratnya ngikutin kemana arah angin itu membawanya gitu, sembari dikejar-kejar. Yang ngejar-ngejar ini lumayan banyak yang saya lihat, dan juga sakti-sakti juga. Makanya beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain, masuk hutan, keluar hutan, ke pinggir sungai, terus ke bukit, sampai ke gunung, sampai akhirnya saya ngelihat ada satu kawasan di dataran tinggi. Ya mungkin dalam
kisah pewayangan itu disebut sebagai sumur Jolotundo. Tapi yang saya lihat ternyata bukan seperti sumur yang orang bayangkan, sumur yang tadi Mas Anton bilang, yang kayak dari bata dibentuk, terus ada sumur yang bisa buat ngambil air, ditimba. Ternyata bukan seperti sumur kayak gitu, tapi sumur itu seperti kolam kecil yang mana itu ada air panasnya. Gitu. Beliau diarahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk masuk ke situ, beliau masuk ke sana karena beliau juga sakti. Ternyata di luar ekspektasi, ketika masuk terus itu kan dalam, Mas. Nah, setelah itu beliau masuk ke wilayah yang berbeda, bukan seperti yang orang bayangkan. Ternyata itu kayak geologisnya alam gitu, geologisnya bumi, bukan nembus batu atau apa gitu. Tapi malah jadi masuk ke alam yang lain, di mana itu sudah berada di perut bumi, kalau dari apa yang beliau sampaikan begitu. Yaitu dalam kisah wayang dinamakan kerajaan Sabta Pratolo. Dan di sana beliau ngelihat ya tadi yang seperti saya ceritakan, ada kerajaan yang besar, negeri yang luas, hamparan yang indah, ada pegunungannya, ada bukitnya, ada sungai yang mengalir, ada taman-taman kotanya, ada hutannya, ada bangunan-bangunan yang indah dengan berbagai macam aktivitas orang di dalamnya. Langitnya juga indah gitu. Hampir sama kayak kita. Sama kayak kita. Istilahnya kayak berpetualang di permukaan bumi, hampir sama. Padahal itu berada di perut bumi. Di bawah. Tapi tentunya dengan energi yang sangat besar di sana, tekanannya besar. Lalu singkatnya, di sanalah beliau bertemu dengan salah seorang putri yang cantik jelita. Saya ngeliat juga cantik banget, Mas. Cantik sekali, cantik jelita yang dalam kisah pewayangan itu dinamakan Dewi Nogogini. Beliau adalah anak dari Sang Hyang Ataboga. Singkatnya, ya terjadilah pernikahan karena suka sama suka. Lalu dari pernikahan mereka lahirlah Raden Antareja. Gitu. Jadi memang apa yang ada dalam kisah pewayangan kurang lebih memang begitu aslinya. Tapi tetap ada detail-detail yang memang tidak diceritakan di dalam kisah pewayangan. Gitu. Jadi apa yang saya lihat, apa yang kisahnya teman Mas Anton itu ceritakan, lalu dengan kisahnya Bima Sena juga begitu. Di sana tuh bukan seperti yang kita bayangkan. Mungkin nyambung ke apa yang pernah kita angkat di episode sebelumnya. Iya. Kalau nggak salah kita pernah angkat ada namanya negeri Agartha. Ya mungkin dalam teori barat ada disebut Hollow Earth gitu. Nah, apakah sama atau beda? Dari yang saya rasakan dan yang saya ketahui informasinya, mungkin bisa dikatakan sama, tapi lokasinya berbeda. Nah, Sobat Time Travel, Liv, tadi kan Alif cerita tentang Dewi Nagogini ya. Nah, aku pernah baca nih satu literasi di internet gitu ya, yang menghubungkan Dewi Nagagini dengan sosok yang kita kenal di legenda atau mitologi zaman sekarang yang orang sebut sebagai sosok Nyi Blorong. Nah, ini kan sebenarnya kan dua masa yang sangat jauh ya. Satu, Dewi Nagagini ada di masa yang cerita pewayangan, dan ini kemudian ada di istilahnya mitologi populer zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana ini menyambungkan dua masa yang sangat jauh ini? Atau Alif bisa cerita tentang metamorfosanya seperti apa? Metamorfos. Iya, dari Nagagini itu tiba-tiba bisa dihubungkan dengan Nyi Blorong gitu. Iya, sebenarnya menarik ketika kita cerita tentang Dewi Nagagini karena banyak juga yang mengatakan beliau sama dengan Nyi Blorong, atau ya mempertanyakan itu ya, sama atau beda dengan Nyi Blorong, karena kan naga identik dengan ular sebetulnya kan. Nyi Blorong ular gitu kan, identiknya begitu. Dari informasi yang saya ketahui ketika mencoba untuk bertanya kepada beliau-beliau para leluhur, dan yang saya rasakan sebetulnya antara Dewi Nogogini dengan Nyi Blorong itu energinya masih seperti satu jalur. Memang secara perwujudan beliau seperti dua orang yang berbeda, tapi rasanya sama. Kalau Dewi Nagagini itu wujudnya seperti perempuan-perempuan Timur Tengah atau keturki-turkian gitu. Kalau Nyi Blorong itu
seperti orang-orang Jawa atau Sunda dengan kulitnya yang kita ketahui di Nusantara. Jadi seperti dua orang yang berbeda tapi rasanya sama secara energi. Kok bisa berbeda? Kalau sama, dari informasi yang saya ketahui, yang saya dapat dari beliau-beliau, ternyata kalau Nyi Blorong itu karena adanya orang-orang yang mendatangi beliau untuk meminta hal-hal tertentu, misalkan maaf, pesugihan, kekayaan, hal-hal seperti itu. Jadi beliau mengkehendaki dirinya sendiri untuk mewujud seperti orang Nusantara lah gitu. Jadi kebanyakan orang yang bertemu dengan beliau di masa sekarang mungkin bertemunya dengan wujud yang orang kenal sebagai Nyi Blorong. Tapi ternyata ada sisi lain kenapa beliau berubah wujud seperti itu, agar wujud aslinya itu tetap menjadi hal yang luhur. Dan nggak banyak orang yang bisa ketemu dengan wujud aslinya Dewi Nagagini, Mas. Gitu. Karena ini kan jadi kayak dua stigma yang bertolak belakang ya, jauh sekali. Kalau sosok Dewi kan berarti kan kayak sosok yang mulia, luhur lah segala macam. Tapi kok tiba-tiba jadi kayak terdegradasi, jadi konotasinya negatif. Gini, gitu. Dari yang saya ketahui juga, informasi dari beliau-beliau, bagaimanapun juga beliau-beliau itu tetap memiliki dua sisi, Mas. Sama kayak kita punya sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi negatif bukan berarti negatif yang seperti orang zaman sekarang ya. Negatif mungkin ketika ada orang-orang yang meminta sesuatu kepada beliau, sebetulnya beliau tuh nggak suka. Sama sekali nggak suka. Ibaratnya, wong saya aja atas kehendaknya, masa kamu minta ke saya gitu ibaratnya gitu. Betul. Tapi karena mungkin orang itu minta-minta terus, atau mungkin melakukan tirakat, ibaratnya nungguin terus di depan rumahnya gitu, ibaratnya gitu, sampai harus ketemu gitu. Lama-lama mungkin ada apa ya istilahnya, saya takut salah ngomong sih. Intinya ada kondisi di mana beliau tuh akhirnya ketemu dengan wujud yang orang kenal sebagai Nyi Blorong, lalu kamu tuh maunya apa gitu, kok kamu terus-terusan di tempat saya gitu. Nah lalu orang mengutarakan keinginannya, akhirnya ya dengan syarat-syarat. Sebetulnya syarat-syaratnya itu dari yang saya dengar itu dikasih berat supaya orang tuh mikir ulang. Iya. Gitu, supaya minta kaya. Maksudnya gini, orang tuh harus usaha gitu loh, usaha dan berikhtiar. Iya, usaha dan berserah kepadanya lah gitu, intinya gitu. Jangan minta ke yang lain gitu. Tapi pada akhirnya ya udah terjadi begitu, dan makanya beliau merubah wujudnya. Itu bagian dari kamuflase sebetulnya untuk menjaga keluhuran wujud aslinya. Nah, kalau di mitologi zaman sekarang yang orang sebut sebagai Nyi Blorong itu kan beliau juga punya peran yang besar. Gini, ngomong-ngomong tentang peran, sebetulnya ada yang lupa nih Mas. Sebelum nyambung ke situ ya. Siap. Tadi saya cerita kalau sosok beliau itu antara Dewi Nagagini dengan Nyi Blorong itu seperti dua orang yang berbeda. Kalau Dewi Nagagini itu seperti orang Timur Tengah, perempuan Timur Tengah, Turki-Turkian dengan bola mata yang indah, besar, bulat, terus ada kecoklat-coklatan gitu. Kalau Nyi Blorong ya seperti matanya orang Nusantara, Jawa lah gitu, orang Jawa, orang Sunda gitu, yang hitam dan nggak bulat besar seperti orang Timur Tengah gitu. Tapi sorot matanya lebih tajam Dewi Nagagini gitu. Dari informasi yang saya ketahui, dari yang saya dengar, bahwa beliau yang dikenal sebagai Nyi Blorong adalah salah satu tokoh penting dalam wilayah Kerajaan Selatan, gitu Mas. Mungkin kalau penting bisa kayak co-founder gitu kali ya Mas ya. Begitu co-founder dari kerennya. Dan juga gini, tadi kan saya cerita dari apa yang beliau sampaikan, sama sekali beliau nggak suka hal-hal seperti itu sebetulnya. Jadi orang minta konotasi negatifnya itu ya. Nggak suka Mas. Oke. Jadi sebetulnya dimohon untuk nggak begitu. Tapi karena udah terlanjur lama kejadiannya dan berlangsung sampai mungkin zaman sekarang, jadi ya udah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan di bumi kali ya gitu. Tapi sebetulnya beliau tuh nggak suka sama sekali, karena beliau para leluhur itu sangat menjunjung tinggi keluhuran dan ketuhanan sebetulnya Mas.
gitu. Iya. Ketika kita lagi bertemu dengan tokoh-tokoh leluhur masa lalu, walaupun secara spirit, sebetulnya beliau itu mengajarkan banyak pelajaran penting tentang kehidupan, tentang keselarasan dengan alam, tentang ketuhanan, tentang menjaga koneksi antar makhluk hidup. Ya hal-hal baik, hal-hal positif gitu, bukan hal yang negatif. Jadi ya pinter-pinter orang untuk bisa memahaminya aja lah gitu. Nah, kalau di masa sekarang gitu yang kita dikelilingi oleh berbagai fenomena pesugihan lah, katakanlah begitu. Bisa nggak kita menemukan Dewi Nagagini di tengah stigma Nyi Blorong yang kurang baik? Dari yang saya dengar ya, dari para leluhur, beliau-beliau itu kan suci, Mas. Betul. Luhur, Mas. Betul. Nggak semua orang di zaman sekarang itu bisa ketemu dengan wujud asli. Makanya banyak sekali kamuflase dari beliau-beliau. Supaya orang, ya bahasa kasarnya terkecoh. Oh, oke. Supaya tetap terjaga kali keluhurannya. Iya, karena untuk menemui keluhuran, orang tuh harus menjalani banyak hal dalam hidupnya. Iya, betul. Harus bisa memahami budayanya, harus bisa memahami keluhurannya juga kali ya zaman itu. Iya, macam-macam lah. Iya. Yang intinya terkait dengan ketuhanan, tentang spiritual, tentang alam, gitu. Jadi nggak semudah orang, wah saya mau manggil maaf sosok ini, sosok itu. Ya nggak gitu. Bisa aja yang datang bukan beliau kan, malah yang lain, tapi menyerupai gitu kan banyak. Tapi untuk episode kali ini kayaknya cukup sampai situ dalam jawaban saya. Iya. Mas Amin mungkin ada cerita yang lain ya terkait dengan mungkin nggak sih cerita tentang keadaan yang ada di Sabto Pratolo itu seperti yang dialami temanku juga atau enggak gitu, dan juga mungkin nanti akan ditanggapi juga dengan soal ada nggak sih kaitannya dengan Nagagini dengan tokoh Nyi Blorong yang kita kenal di zaman sekarang. Nah, terkait juga dengan Mas Amin juga kebolehannya adalah melukis. Nah, nanti teman-teman Sobat Time Travel itu akan disajikan dengan sebuah lukisan lah yang kurang lebih bisa mewakili ya, menggambarkan siapa sosok Nyi Blorong ya kalau nggak salah ya. Nyi Blorongnya ya. Nah, mungkin Sobat Time Travel jadi bisa punya gambaran sedikit lah ya tentang tokoh yang kita ceritakan, Alif dan Mas Amin ceritakan di sana di Sabto Pratolo. Tentang siapa sebenarnya Nyi Blorong tersebut atau Bunda Blorong tersebut. Setelah saya dapat petunjuk bahwa Nyi Blorong adalah wujud lain dari Ibunda Nagagini. Nyai Blorong atau Bunda Blorong itu sosoknya cantik, sudah jelas cantik. Kalau udah nyai, walaupun nyai tapi ratu yang cantik ya. Tapi cantiknya orang Jawa itu, kalau Bunda Blorong itu kayak, bukannya kayak lagi, memang cantik-cantiknya orang Jawa. Beda dengan itu Bunda Nagagini itu, sosok cantik dengan mata yang kecoklat-coklatan gitu. Kulitnya juga bukan kulit orang Jawa itu. Ini lukisan Nyai Blorong ini saya sengaja lukiskan ke kanvas untuk pembuktian gambaran tokoh Nyai Blorong yang kita kenal. Walau belum 100% gambarkan saya itu, lukisan saya itu. Itulah gambaran perwujudan asli Bunda Blorong. Tapi lukisan ini sudah bisa mewakili perwujudan siapa beliau. Nah, Mas Amin, terima kasih atas cerita penelusurannya terkait dengan keadaan yang ada di Sabto Pratolo dan juga kaitan tentang Dewi Nagagini dan Nyi Blorong yang kita kenal di zaman sekarang ya, ya gitu. Nah, terima kasih juga dengan lukisannya, lukisan Nyi Blorong ya kalau nggak salah ya, yang terkait dengan zaman sekarang, supaya Sobat Time Travel itu bisa dapat sedikit gambaran dari apa yang Alif dan Mas Amin ceritakan di penelusuran kita kali ini. Gitu kali. Makasih banyak Mas Amin, salam untuk keluarga. Sobat Time Travel, Alif, ini mungkin
ada sedikit juga dari literasi ini yang aku bisa bagikan mungkin ke Sobat Time Travel ya. Karena biar bagaimanapun Dewi Nagagini ini sempat diambil ya, dijadikan sebagai referensi dari sebuah film box office di Hollywood ya waktu itu. Bukan ya. cuma sebuah ya, banyak mas. Banyak ya? Banyak. Nah, salah satunya aja ya, itu yang mungkin ada di banyak. Apa sih, Fantastic Di Beasts ya? Fantastic Beasts and Where to Find Them yang kedua. Iya, betul. Apa? Nah, itu ada Dewi Nagini ya. Memang, jadi kok bisa ya orang luar itu menemukan referensi yang jauh, yang ternyata mungkin yang sejatinya yang bisa diambil gitu ya, untuk bisa diceritakan di masa yang sekarang. Tapi kok kenapa di sini sendiri itu malah kita dikelilingi oleh hal-hal yang lebih banyak berkonotasi negatif ya gitu kan. Nah, mungkin semakin kita belajar, semakin kita melihat masa lalu, sejarah segala macam, mungkin kita bisa menemukan kaitan-kaitan yang luhur tentang satu cerita lah di masa lalu ya, yang kita bisa belajar dari cerita itu gitu kan. Nah, mungkin itu saja sih di episode kita kali ini terkait dengan cerita Nagagini, Sapta Pratalo, atau juga Bimasena dan juga lain-lain, Mahabharata dan Negeri Para Naga lah gitu ya. Iya. Aku pikir cukup aja. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari yang Alif ceritakan, dari reaction cerita pengalaman yang di masa lalu. Oke, tetap like, share, comment, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di penelusuran selanjutnya ya, Alif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.